Marwanda selaku Ketua Panitia Penyuluhan Kesehatan. Dan tidak lupa yang saya hormati juga seluruh tamu undangan yang hadir dalam ruangan ini serta teman-teman panitia yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denny Seko Ansori selaku pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian hasil kajian, yang keempat pemaparan materi penyuluhan kesehatan, yang kelima edukasi dan demonstrasi pemberian parutan timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, yang keenam ada diskusi, sesi tanya jawab dan door prize, dan yang ketujuh doa penutup sekaligus ditutup dengan senam hipertensi dan dokumentasi. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fawaz Marwanda selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Bapak Heri selaku Ketua RW 05, yang saya hormati Ibu Isam sebagai yang mewakili Bapak Aceh RT 24 dan RT 23, dan saya hormati kepada Ibu Kader semua dan saya banggakan kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir hari ini. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak karena Bapak Ibu semua telah menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami di sini memiliki tujuan untuk memberikan sarana jembatan komunikasi untuk kesehatan di wilayah ini. Diskusi ini bukan untuk menjadikan bahan untuk menggurui, akan tetapi saling memberikan informasi atau solusi yang berguna di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hasil kajian yang kita peroleh sebelumnya, berbagai proses kegiatan dan saat yang berbahagia ini, kami menemukan beberapa poin krusial yang menjadikan kesehatan di wilayah RW 05, RT 23, dan RT 24. Dari hasil kajian bersama muncul dua isu prioritas yang perlu kita tangani sama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu fokus utama mewaspadai kejadian darah tinggi Bapak Ibu, di mana berdasarkan hasil survei dan pemeriksaan langsung yang kami lakukan, angka kejadian hipertensi darah tinggi di wilayah ini cukup meningkat ya Bapak Ibu. Kami menemukan banyak warga yang memang belum sepenuhnya menyadari tekanan darah tinggi ini yang normal, karena seringkali tidak ada gejala yang muncul karena berbagai faktor. Nah, kami menyadari bahwa kehadiran kami di sini hanya sementara ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kunci kesehatan jangka panjang, kami akan melaksanakan berbagai kegiatan yaitu pemberdayaan posbindu juga PTM, posbinaan terpadu penyakit tidak menular. Sebagai penutup agar tidak lama, kami menyadari bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak bisa instan ya Bapak Ibu. Namun dengan dukungan penuh dan antusiasme Bapak Ibu, kami optimis bisa menjadikan wilayah ini menjadi lebih sehat dan lebih mandiri. Sebelum kami tutup, kita sedikit ada slogannya Bapak Ibu. Bila mana saya bilang RW 05, Bapak Ibu boleh untuk menjawab. Di sini ada slogan kita, bersama warga bangun desa, hidup sehat jadi budaya Bapak Ibu. RW 05 bersama warga bangun desa, hidup sehat jadi budaya.
Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fawaz Marwanda atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW. Pada Bapak Heri, saya persilakan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kegiatan mahasiswa Stikes Bumi dalam rangka mengedukasi memberikan tentang penyuluhan hidup sehat. Kan hidup sehat di DT ya mangga kita harus seperti apa. Dan kebetulan mudah-mudahan dengan adanya ada di mahasiswa sini, silakan dimanfaatkan untuk menanyakan tentang berkaitan tentang hipertensi dan lagi gula darah, ya hipertensi gula darah. Jangan sungkan misalnya apa saja sih yang memang bisa memicu darah tinggi atau hipertensi atau yang lainnya saja, walaupun mungkin dari di luar pembahasan masalah ini, yang mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa memberikan jawaban, karena saya yakin ya kan ibu-ibu taslim kan untuk pemicu darah tinggi namanya. Dia bicara darah tinggi ibu-ibu bapak-bapak. Jadi itu dia disebut ibu-ibu namanya. Kalau saya emotan atau ganggu. Mudah-mudahan lah yang penting ibu-ibu bapak-bapak yang ada di lingkungan RT 23 sarang 24 hidupnya sehat, rezekinya lancar dan banyak usia dan bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, makanya dengan adanya kegiatan ini silakan saling berinteraktif, saling mengisi. Adik-adik mahasiswa mungkin ada yang tidak tahu apa yang dilakukan pola hidup kesehatan yang biasa dilakukan secara tradisional di sini, atau sebaliknya ibu mungkin bagaimana sih hidup sehat secara medis. Silakan ditanyakan seperti apa. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat buat kita semua. Panjang-panjang, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak 05 atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian hasil kajian yang akan disampaikan oleh Saudari Tita Sonia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak izin berdiri ya. Kemarin kan kita udah ngebagiin kuesioner ya, ngisi kuesioner sekaligus mengukur tekanan darah. Udah wawancara juga kepada Pak RW, Ibu RT, Bapak RT dan juga ibu-ibu kader gitu ya. Nah, pada studi dokumentasi ternyata di RW 5 ini belum ada posbindu, betul Ibu? Belum ya, belum ada posbindu terkait masalah yang terjadi antara hipertensi, DM dan lain-lain. Terus dari hasil pembagian kuesioner kemarin yang sudah diisi oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata didapatkan sebagian besar di RW 5, RT 23, RT 24
berpendidikan SMP. Lalu yang kedua, sebagian besar agregat dewasa dengan masalah hipertensi memiliki pengetahuan yang kurang, yaitu sebanyak 20 orang. Lalu sebagian besar agregat dewasa dengan masalah hipertensi memiliki sikap positif terkait hipertensi sebanyak 16 orang. Alhamdulillah ya Ibu Bapak. Nah yang terakhir, sebagian besar agregat dewasa dengan masalah hipertensi memiliki perilaku tidak melakukan pencegahan terkait hipertensi sebanyak 22 orang. Nah, waktu itu kami udah observasi ke RT 23, RT 24 juga. Ternyata warganya itu tidak menjaga pola makan seperti makan makanan asin ya Ibu Bapak. Terus jarang berolahraga juga. Alhamdulillah ya yang di Pancalikan mah kesana kesini gitu ya. Terus setelah dilihat juga gak ada papan informasi terkait kesehatan, baik itu poster terkait hipertensi dan juga DM. Terus waktu itu udah wawancara kepada Bapak RW bahwasannya di RT 2324 khususnya RW 05 itu belum pernah dilakukan penyuluhan kesehatan. Betul ya Pak ya? Nah, dari kesimpulan masalah tadi didapatkan masalah keperawatan yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Nah, untuk menangani masalah yang tadi ya banyak, untuk rencana kegiatannya kira-kira mau apa? Pendidikan kesehatan. Mau pendidikan kesehatan ya? Pendidikan kesehatan ya, kita tulis di rencana kegiatannya, yaitu yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Untuk waktu dan tempatnya kira-kira jam berapa dan di mana? Langsung aja berarti ya, waktunya di sini. Waktunya jam 1, tempatnya di sini. Dan untuk penanggung jawabnya dari Ibu ya, Ibu RT 24 ya. Mem ya? Yang dari mahasiswanya juga Intan. Terus untuk menangani masalah yang lain, untuk rencana kegiatan kedua itu kira-kira mau apa teman-teman? Demonstrasi dan screening kesehatan ya. Untuk waktu dan tempatnya kita samakan saja ya Bapak Ibu. Untuk penanggung jawabnya mungkin dari mahasiswanya ada Neng Andin. Dan kegiatannya atau dicukupkan saja? Cukup ya. Kita simpulkan untuk kegiatan pertama itu kita akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait hipertensi, diantaranya ada screening kesehatan, demonstrasi terkait pemberian timun dan juga senam hipertensi yang akan dilaksanakan hari Rabu di jam 1, tempatnya di sini dengan penanggung jawab mahasiswanya Intan dan ada Ibu RT 24. Dan untuk kegiatan ketiga ada pelatihan kader yang akan dilaksanakan itu hari Jumat jam 9, tempatnya di sini. Untuk penanggung jawabnya ada Bu Dois dan untuk dari mahasiswanya ada Rizky. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari kita Sofia atas pemaparan hasil kajiannya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu penyuluhan kesehatan terkait dengan hipertensi pada agregat dewasa.
yang akan disampaikan oleh saudari Neng Andini. Kepadanya saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Neng Andini, yang mana di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai hipertensi ya. Hipertensi ini kan sering kita kenali dengan sebutan lain juga dengan nama darah tinggi ya Bapak Ibu. Untuk sebelumnya Bapak Ibu ini sudah mengetahui gak tentang hipertensi atau darah tinggi itu apa? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Atau pernah mendengar gak Bapak Ibu? Pernah ya, mungkin dari keluarga, dari tetangga, atau mungkin dari orang-orang terdekat, atau bahkan mungkin dari tenaga kesehatannya, dari kader, dari Ibu RT, mungkin dari Pak RW juga ya. Nah, untuk yang pertama di sini langsung kita masuk ke materi saja. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian hipertensi atau darah tinggi. Nah, untuk hipertensi sendiri ini itu merupakan kondisi yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, yaitu tekanan sistoliknya itu biasanya lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Jadi seseorang dikatakan mengalami hipertensi itu apabila tekanan darahnya itu berada di atas normal gitu ya kan, normalnya tuh di angka 120/80. Nah, dikatakan hipertensi atau darah tinggi itu apabila berada di rentang 140/90. Jadi Bapak Ibu tadi kan udah dicek ya, mungkin ada tadi yang hasilnya 140/90 atau di atasnya? Ada. Nah, berarti itu harus waspada ya. Jangan-jangan itu hipertensi. Jadi makanya disinilah kita berikan edukasi untuk agar tetap sehat selalu ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui juga bahwa hipertensi ini itu merupakan penyakit yang sering disebut silent killer atau penyakit yang bisa membunuh secara diam-diam. Kenapa disebut demikian? Karena hipertensi ini itu biasanya kadang tidak ada gejalanya Bapak Ibu. Kadang pas dicek itu tinggi tapi ternyata tidak ada gejala sama sekali, seperti itu. Nah, tadi kan untuk pengertiannya, mungkin Bapak Ibu juga belum mengetahui apa sih yang bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi itu terjadi. Tentunya di sini yang pertama dari faktor usia. Bahkan mungkin usia ini menjadi faktor yang paling tinggi gitu ya. Karena kan semakin tinggi usia, semakin bertambah usia seseorang, biasanya berbagai macam penyakit itu darah datang gitu ya. Jadi berdatangan ke tubuh seseorang gitu ya. Khususnya untuk hipertensi sendiri, yang mana ketika usia itu bertambah, pembuluh darahnya itu cenderung sudah tidak elastis lagi, jadi sudah tidak lentur lagi. Makanya kondisi ini membuat biasanya aliran darahnya itu menjadi terhambat dan rentan untuk terkena hipertensi, seperti itu. Jadi jangan aneh kalau misalkan ada lansia yang mengalami hipertensi, kemudian yang orang-orang dewasa yang mengalami hipertensi, mungkin itu salah satunya dari faktor usia juga ya. Selanjutnya di sini yang kedua bisa juga dari faktor keturunan atau genetik. Jadi semisal ada keluarga nih orang tua yang mengalami hipertensi, Bapak Ibu juga itu bisa jadi rentan untuk beresiko terkena hipertensi ya. Karena hipertensi sendiri ini bisa ditularkan gitu ya, atau diwariskan dari orang tua, seperti itu. Namun meskipun dari faktor risiko keturunan ini tidak bisa dirubah ya, jadi tapi tetap bisa dikontrol dan dikendalikan sehingga mungkin untuk gejala-gejalanya juga bisa dapat dicegah gitu, jadi tidak berlanjut hipertensinya, seperti itu. Dan gejala hipertensi, gejala diabetes itu mungkin sama-sama aja ya, ada yang sama gitu, ada yang enggak. Nah, ternyata dari berdasarkan hasil literatur, dari hasil yang sudah dicari gitu ya, bahwa tanda gejala hipertensi itu yang pertama itu adalah biasanya
di mana seseorang itu mengalami sakit kepala ya. Sakit kepala ini disebabkan karena tekanan darah di dalam tubuhnya yang tinggi sehingga menekan dan masuk ke bagian otak sehingga terjadi sakit kepala atau pusing, bahkan biasanya terasa melayang-layang gitu ya di kepala kita teh ya. Untuk selanjutnya biasanya disertai juga rasa berat di bagian tekuk atau di bagian punduk karena adanya rasa tegang gitu ya, atau jadi kaku gitulah. Makanya kadang sakit kepala ini biasanya disertai juga dengan rasa berat di tengkuk ya. Kemudian untuk selanjutnya tanda gejala dari hipertensi ini juga bisa terjadi gemetar karena adanya rasa stres yang dirasakan, itu biasanya juga bisa menyebabkan gemetar. Bahkan mungkin sampai kesulitan tidur, kemudian bisa mengganggu penglihatan juga, bisa sampai buram atau mungkin merusak ke bagian mata ya dari pembuluh darahnya tadi. Kemudian selanjutnya bisa juga menyebabkan jantung berdebar-debar ya, karena tadi adanya ketegangan tadi menyebabkan si jantung kita itu bekerja lebih ekstra atau bekerja lebih cepat gitu ya, jadi mudah untuk berdebar jantungnya, atau mungkin ketika dicek nadinya itu tinggi ya, lebih dari 100 kali per menit. Kemudian selanjutnya adanya keringat berlebih, dan kadang jangan aneh Bapak Ibu kalau misalkan orang yang mengalami hipertensi itu biasanya sering marah-marah. Itu gejala yang paling utama juga ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang suka marah-marah terus gak? Nah, bisa jadi itu tadi di tensinya berapa? Normal, tapi tensinya berarti aman ya, bukan hipertensi. Itu mah mungkin ada masalah yang lain ya Bu ya. Nah, sering marah-marah ini juga biasanya itu ditandai pada orang-orang yang mengalami hipertensi. Kenapa? Karena kan tadi ya hormon stresnya meningkat, kemudian dia mengalami tegang juga, makanya emosi gitu, emosi terus bawaannya ya. Dan tentunya tadi ya tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Baik, untuk selanjutnya di sini ada komplikasi atau dampak dari hipertensi itu sendiri apabila tidak dikontrol atau ditangani dengan baik ya. Salah satunya penyakit yang sering munculnya itu adalah penyakit stroke ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan tekanan darahnya tinggi terus, kemudian itu tuh bisa membuat pembuluh darah di otaknya itu mudah pecah, sehingga bisa menyebabkan terjadi perdarahan di otak. Kemudian kalau misalkan bisa menyebabkan tersumbat, itu juga bisa menyebabkan aliran darah ke otaknya terhenti. Dan biasanya itu dari hipertensi itu kadang terjadi penyakit stroke ya. Penyakit stroke ini bisa terjadi semisal hipertensinya itu yang sudah berat gitu ya, makanya terjadilah penyakit stroke. Karena bisa dua hal tadi ya, ada yang dari perdarahan di otak, ada yang karena memang aliran di otaknya itu sudah terhenti ya. Terus selanjutnya bisa juga menyebabkan serangan jantung karena tadi si jantungnya itu memompa ekstra dan bekerja lebih berat, maka dari itu bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Kemudian untuk selanjutnya bisa menyebabkan juga gagal ginjal ya, yang mana gagal ginjal ini itu kenapa bisa terjadi? Karena ginjal itu kan merupakan salah satu organ yang mana fungsinya itu untuk menyaring darah juga ya. Jadi dari ginjal ini, dari hipertensi ini bisa menyebabkan gagal ginjal jika sudah berkelanjutan hipertensinya ya. Kemudian bisa menyebabkan serangan jantung dan kerusakan penglihatan, bahkan mungkin sampai mengalami kematian ya. Nauzubillah, semoga dijauhkan ya dari hal-hal demikian ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu sakit dulu, harus diwaspadai dari sekarang. Meskipun kita tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat dari keluarga yang mengalami hipertensi, tapi tidak ada salahnya untuk selalu memeriksakan kesehatan ya, seperti itu. Karena kan selain dari keturunan juga tadi banyak faktor lain yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Bahkan yang paling sering itu dari gaya hidup ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pencegahan hipertensi. Nah, di sini kami tuh punya slogan ya Bapak Ibu, untuk pencegahan hipertensi sendiri itu bisa dengan cara patuh. Nah, yang pertama ini P-nya apa?
dengan periksa tekanan darah. Nah, untuk periksa tekanan darah ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, mungkin bisa di puskesmas, bisa oleh kader nanti ya, dibantu sama kader. Terus bisa juga mungkin kalau yang sedang melakukan pengobatan ya bisa ke fasilitas kesehatan yang dijangkau ya. Kemudian untuk selanjutnya yang A-nya itu dengan mengatur pola makan sehat. Jadi dengan mengurangi asupan garam yang tadi ya, yang berlebihan kan nggak boleh ya. Kemudian untuk mengkonsumsi serat juga. Kemudian bisa dengan mengurangi garam, konsumsi serat, dan juga memperbanyak konsumsi buah-buahan ya. Mungkin di sini mah banyak ya Bapak Ibu buah-buahan yang ditanami ya. Jadi gampang untuk mendapatkan makanannya gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa dengan teratur berolahraga. Yang mana untuk olahraga di sini itu olahraga yang seperti apa? Biasanya itu dilakukan seminggu itu 3 kali minimalnya ya. Untuk waktu olahraganya bisa dilakukan selama 30 menit ya. Kan dari sini mah kalau misalkan mau ke sana juga pasti bisa sambil jalan. Nah, itu juga termasuk olahraga ya. Olahraga ringan dengan jalan kaki mungkin seperti itu ya. Asal dilakukannya rutin Bapak Ibu, jadi jangan cuma sekali aja udah nggak dilakuin lagi, itu mah berarti bukan olahraga ya. Nah, untuk selanjutnya yang bagian yang U-nya apa? Nah, ini tuh U itu adalah usaha untuk tidak merokok. Jadi kalau misalkan belum merokok ya jangan sampai ya mencoba untuk merokok, karena itu bisa Kemudian di sini selain dari pencegahan tadi, ada juga pengendalian hipertensi. Ini itu dilakukannya untuk yang memang sudah menderita hipertensi ya. Biasanya pengendalian ini itu dilakukannya apabila seseorang itu sudah mengalami hipertensi atau mungkin ada riwayat yang tadi ya, orang tua kita mengalami hipertensi, berarti kita juga rentan untuk berisiko terkena hipertensi. Maka dari itu harus waspada gitu, harus dilakukanlah dengan apa? Dengan cerdik ini ya. Tadi kan kalau pencegahan mah apa? Patuh ya. Kalau pengendalian mah bisa dengan cerdik ya. Untuk cerdiknya ini sama seperti tadi Bapak Ibu. Yang pertama ini bisa dengan cek kesehatan secara rutin tadi ya. Bisa di fasilitas kesehatan, bisa pokoknya di mana saja. Mungkin saat Bapak Ibu sedang sakit berobat kan pasti ditensi tuh. Nah, nanti bisa kelihatan tuh tekanan darahnya berapa ya. Kemudian dengan mengenyahkan asap rokok. Kalau tadi mah kan tidak merokok. Kalau ini mah dengan mengenyahkan asap rokok, karena ini mah adalah pengendalian bukan pencegahan ya. Terus selanjutnya adalah ada yang bagian R, dengan rajin melakukan aktivitas fisik tadi ya, dengan jalan, bisa dengan senam, kemudian bisa dengan kegiatan-kegiatan lain yang memang bisa dilakukan. Apalagi kan kalau misalkan ada komunitasnya bisa bareng-bareng. Di sini ada grup senam gitu, apa enggak? Ada enggak? Nah, mungkin nanti dibentuk ya sama Ibu Kader, dibantu ya buat kegiatan senamnya. Nanti kan kita juga mau ada senam hipertensi. Nah, bisa diapali, nanti seminggu sekali dilakuin di lapang di sana ya. Kemudian selanjutnya untuk D-nya itu diet sehat dan kalori seimbang. Karena kan untuk yang menderita hipertensi itu harus mengurangi makanan-makanan yang berlemak ya. Kemudian yang mengurangi makanan-makanan yang asin juga. Jadi selain itu juga harus mengurangi makanan yang tinggi kalori seperti santan atau makanan-makanan yang memang mengandung yang lunyu-lunyu kayak gitulah ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu mah lebih tahu lah ya apa saja makanannya ya. Kemudian yang I-nya itu harus dilakukan dengan istirahat yang cukup. Kadang Bapak Ibu kita itu sakit, misalkan ada gejala pilek, batuk, itu sebenarnya kita tuh nggak butuh obat Bapak Ibu. Kadang kita cuma butuh istirahat yang cukup ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu sedikit-sedikit minum obat, sedikit-sedikit minum obat. Kadang kita itu cuma butuh istirahat yang cukup tubuh kita itu ya. Kemudian yang terakhir itu sama dengan tadi ya, bisa dengan mengelola stres dengan baik, menghindari hal-hal yang memang bisa membuat stres, bisa membuat darah tinggi, dengan melakukan hal-hal yang positif tadi ya, dengan hobi, berbagai macam kegiatan yang memang bisa membuat kita itu hilang pikiran jeleknya itu ya, hilang pikiran negatifnya itu. Kadang mungkin kan bisa marah atau stres itu datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita ya Bu ya. Orang-orang di sekeliling kita, mungkin ibu-ibu mah bisa dari suaminya, dari anaknya ya Bu ya. Gitu, makanya harus dihindari dan harus dicegah ya Bu, jangan sampai gitu ya. Kemudian selanjutnya,
Nah, apa saja sih yang bisa dimakan kalau semisal mengalami untuk menghindari hipertensi atau yang memang sudah mengalami hipertensi? Yang pertama di sini ada bahan makanan dari sumber karbohidrat. Karena kan tubuh kita itu Pak butuh makanan yang memang komplit gitu. Jadi nggak harus karbohidrat aja terus, makanannya harus komplit gitu ya, harus ada proteinnya, karbohidratnya, ada lemaknya, sayurannya, buah-buahannya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk sumber karbohidratnya itu yang dianjurkannya itu dari ada beras, kentang, kemudian singkong, tepung, tapioka dan juga gula. Ini mah mungkin ada ya Bu ya, tidak susah dicarinya ya. Ada di sini juga atau mungkin sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Diterapkan mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari juga dimakan gitu ya. Kemudian untuk yang tidak dianjurkannya itu di sini ada roti, biskuit dan kue yang dimasak menggunakan garam dapur, baking powder dan soda. Jadi sebenarnya Ibu itu bukan tidak dianjurkan tapi jangan terlalu sering. Karena kan gak mungkin ya kalau nggak nyobain kue juga ya. Pasti penasaran kan apalagi di musim lebaran ya Ibu Bapak ya, banyak kue ya. Kemudian di sini ada sumber protein hewani. Biasanya bisa didapatkan dengan mengkonsumsi mie, bihun, daging ayam, telur. Nah, telur ini tuh biasanya maksimal 1 butir per hari gitu ya. Kemudian untuk yang tidak dianjurkannya itu ada dari sarden, ikan asin dan daging asap ya. Ini kan kalau misalkan sarden kayak gitu kan dalam bentuknya kaleng ya. Nah, itu kan biasanya diawetkan. Jadi kalau misalkan untuk kesehatan Mas kurang cocok lah ya Bu ya. Tidak direkomendasikan apalagi untuk yang mengalami hipertensi. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, tapi jangan sering, itu yang kuncinya ya. Kemudian untuk sumber protein nabatinya bisa didapatkan dari kacang merah, tahu dan tempe. Kemudian untuk yang tidak dianjurkannya itu bisa didapatkan juga dari tahu yang digoreng atau diasinkan. Jadi emang kadang makanan yang juga bagus tahu tempe. Ternyata ngegorengnya ngemasaknya digoreng, apalagi pakai minyak yang udah beberapa kali dipakai gitu. Nah kan itu jadi nggak sehat ya Bapak Ibu ya. Itu harus dihindari ya. Mungkin nanti kalau udah beberapa kali udah sampai kehitaman, kecoklatan dibuang aja gitu ya daripada nanti kenapa-napa ya. Ai makan nama tepira sealien kita ya, tapi jadi penyakitan gitunya. Kemudian selanjutnya di sini ada bisa didapatkan dari sayurannya juga. Sayurannya itu bisa dengan mengkonsumsi tomat, brokoli atau wortel. Tomat mah mungkin dikonsumsi terus ya, karena kalau misal bikin sambal kan suka pakai tomat ya. Nah, untuk yang tidak dianjurkannya itu ada acar atau asinan ya. Untuk buah-buahannya yang bagus dianjurkannya itu adalah pisang, Bapak Ibu. Mungkin ini mah banyak banget ya di sini. Banyak gak? Nah, gitu ya. Mungkin dari pisang sendiri itu kan gampang didapatkan ya. Dan juga mungkin pisang mah pada suka ya, orang Sunda mah biasanya gitu ya. Kemudian yang tidak dianjurkannya itu buah yang di dalam kaleng. Biasanya emang buah-buahannya itu yang udah ada di kemasan di supermarketnya kayak gitu. Itu mah sebenarnya gak sehat ya Bu ya. Udah mah mahal gak sehat lagi ya. Jangan dikonsumsi ya. Kemudian selanjutnya lemaknya kita bisa dapatkan dari mana? Dari minyak zaitun, dari alpukat, dari buah alpukat ya. Dan yang tidak dianjurkannya itu kue kering atau makanan cepat saji seperti chicken. Tapi sebenarnya bukan tidak dianjurkan, tapi seperti tadi ya, jangan keseringan ya. Karena mungkin kan kita juga di sini nggak pernah makan chickennya Bu ya, pasti pernah ya. Kemudian untuk minumannya yang dianjurkannya itu ada air putih. Kemudian bisa dengan meminum jus buah atau minuman-minuman yang herbal. Tapi minuman herbalnya itu harus yang terpercaya ya. Jangan yang asal-asalan, nanti kan takutnya jadi berakibat juga bagi kesehatan ya. Selanjutnya di sini yang tidak dianjurkannya itu ada kopi, minuman soda atau teh. Jadi untuk kopi sendiri kan mengandung yang dianjurkan atau tidak dianjurkan. Mungkin ini mah hanya sebagian kecil, nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri ya. Kan sekarang mah mungkin udah pada punya ini ya Bu ya, pada internetan gitu ya, pada WA-an atau bermain sosmed lah, nanti bisa mencari sendiri ya untuk tambahan-tambahannya. Namun ini mah yang kebanyakan direkomendasikan gitu, yang sudah dicari dari buku, dari berbagai sumber ya. Nah ini gitu salah satunya gitu ya. Jadi
untuk tadi itu apa Ibu, untuk pencegahannya masih ingat gak tadi apa, dengan apa? Dengan patuh ya. Kalau untuk pengendaliannya dengan apa tadi? Dengan cerdik. Para rinter pisan dirimanya, alhamdulillahnya. Nah Bapak Ibu, jadi yang tadi sudah saya sebutkan, yang mana pencegahan itu dilakukan sebelum kita sakit. Kalau pengendalian itu dilakukannya ketika kita sudah mengalami hipertensi ya. Oh Bapak Ibu, di sini tadi tensinya ada yang tinggi? Berapa itu tadi tingginya? Oh Bu RT ya, Bu RT. Bu RT berapa tensinya? 190. Bu RT emang suka tinggi tensinya? Enggak. Oh mungkin Bu RT kecapean karena bolak-balik dibantuin kita dari tadi ya. Ya mungkin itu juga bisa menjadi salah satu ya faktor ya Bu ya. Ibu mungkin dari faktor kecapean ya, mudah didik. Kadang kan kalau kita juga ya habis kesana kemari terus tiba-tiba ditensi jadi tinggi ya Bu ya. Terus bikin stres ya Bu, makin tinggi ya gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi nanti saran dari saya, karena kan di sini ada Ibu RT, Ibu Kader, mungkin nanti juga kita bikin posbindu juga supaya kesehatan Bapak Ibu di sini itu tetap tersentuh, tetap terjaga, sehingga bisa mencegah terjadinya hipertensi atau mungkin bahkan bisa mengendalikan yang memang sudah mempunyai penyakit hipertensi seperti itu. Karena kan kalau kita lihat mah kayak biasa aja gitu ya, kadang nggak ada gejala tapi tiba-tiba pas di tensi 190 ternyata nggak ada gejala, nggak ada pusing, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba tensinya tinggi. Nah berarti itu yang malah lebih harus diwaspadai seperti itu ya, karena nanti takutnya berujung langsung adanya komplikasi tadi ya, karena tidak ditangani dengan baik. Nah Bapak Ibu, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mungkin untuk pencegahan dan pengendalian hipertensi tadi ya. Tadi saya jelaskan lagi bahwa untuk hipertensi ini bisa dicegah dengan apa tadi? Patuh. Kalau untuk pengendaliannya dengan cerdik ya, sudah paham ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga yang tidak kita sadari dan kita hargai sampai akhirnya habis. Maka dari itu cegah, obati dan lawan hipertensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ningandini atas penyampaian materinya. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait dengan edukasi dan demonstrasi pemberian parutan timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang akan disampaikan oleh Gita Sonia dan juga Intan Dewi. Kepadanya saya persilakan. Dan mengenai penyuluhan kesehatannya ya, lebih ke pencegahan dan mungkin pengetahuan tentang hipertensi. Untuk sekarang ini ada demonstrasinya dari bahan alami yang memang bisa menurunkan darah tinggi, yang mudah didapatkan, mudah dijangkau juga ya. Mungkin kita akan mempraktekannya gitu ya, untuk memastikan mungkin nanti jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah ya. Ketika tensinya tinggi, jangan stres, jangan panik, langsung. Terima kasih kepada teman-teman. Di sini ada cara alami turunkan tekanan darah. Mungkin di sini banyak ya tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, buah-buahan yang emang ditanam ya oleh bapak dan ibu gitu. Nah, kenapa sih jus mentimun itu efektif dalam menurunkan tekanan darah? Nah, di dalam timun itu atau yang disebut itu bonteng ya, kalau dari bahasa Sunda mah gitu. Nah, di dalam bonteng itu terdapat zat-zat yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah, salah satu kandungan dari timun sendiri itu adalah air, Ibu. Nah, air sendiri ini untuk membilas jika ibu mempunyai hipertensi atau memiliki riwayat hipertensi. Ketika kita mengkonsumsi timun atau jus timun, itu bagus untuk membilas si garam yang ada dalam tubuh. Dibuangnya melalui apa? Ya, yaitu melalui urin atau pipis ya Ibu ya. Nah, yang kedua, zat yang terkandung dalam timun sendiri itu adalah
kalium, di mana untuk menyeimbangkan. Jadi gini Ibu, misalnya si darah itu gak ada yang terlalu tinggi, airnya gak ada yang terlalu rendah, jadi sama-sama seimbang sehingga itu dapat menurunkan tekanan darah. Nah yang terakhir salah satunya itu bisa membuat pembuluh darah kita itu rileks, gak tegang gitu, gak stres. Nah kita coba demonstrasikan ya. Nah, cara pembuatan jus mentimun itu yang pertama adalah bersihkan mentimun dengan air bersih. Ini kebetulan kita udah cuci ya Ibu ya, pakai air bersih. Untuk yang kedua itu kupas kulit mentimun. Ini mau dikupas boleh, mau enggak juga boleh ya. Tapi ujung-ujungnya itu yang dicontohkan Teh Intan harus dipotong. Lalu selanjutnya kita parut mentimun dengan parutan. Ini opsi saja ya Ibu, bisa menggunakan parutan, bisa juga kalau misalnya pegel pakai parutan nih, bisa juga pakai blender. Kita gunakan 2 mentimun ya Ibu ya, Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kita peras mentimun menggunakan saringan. Kalau misalnya pakai blender mah gak usah disaring aja ya Ibu ya, langsung minum. Kalau misalnya di rumah gak ada blender, opsi terakhir adalah pakai saringan aja diparut. Itu nggak ditambah airnya? Enggak usah, gitu aja Ibu. Saya anak banyak. Kalau misalnya Ibu pengen banyak, mentimunnya juga harus banyak, minimal 200 cc. Separapat masa RT. Tapi selain dari mentimun juga ada Ibu dari seledri. Bisa. Bawang putih bisa dimakan, itu bagus buat tubuh, ngurangin tekanan darah. Kalau seledri itu direbus Ibu, nanti si rebusan air dari seledrinya diminum. Kan ajeng asin, biasanya ajeng ngalama. Tapi sayana seledri teh direbus heula. Baru dia pas hanet-hanet. Ari lalapan Ibu sareng sambal teh, aya asinan teh. Nya jeung asin, di
dilala, bonteng dilala, seledri dijadikan ajan basol geuningan jeung cilok. Nah, kalau misalnya udah nih Ibu, pindahkan ke gelas sebanyak 200 cc. Harusnya 1 gelas. Harusnya mah 1 gelas ini ya. Kayaknya mentimunnya harus 5 Ibu itu. Itu 2, segitu 2. Yang sedang. Oh, yang kecil berarti harus lebih banyak. Opsional. Terus ini efektifnya diminum pagi 2 kali, pagi dan sore. Pagi bangun tidur, terus sore sebelum tidur. Intinya mah udah beres makan semua. Udah segitu aja Ibu. Timun ini efektif ya bila kita dibarengin dengan mengurangi makanan asin. Jadi jangan kita timun dimakan ongko, asin oge ongko, nya percuma nya ari kitu mah. Aya nama kan tos dipasihan ieu nya, janten kada dikurangin asinanya ibunya. Atau panginten sakitunya dilanjutkan deui. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, untuk pemaparan materi sudah selesai ya. Sekarang kita ke sesi diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu sini ada yang kurang paham terkait dengan pemaparan materinya, ataupun ada yang ditanyakan terkait dengan keluhan-keluhan yang Bapak Ibu rasakan, boleh dipertanyakan ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan tangan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bu, naros Bu. Namanya siapa Ibu? Ibu Yana. Gimana kalau misalnya di ketimunnya itu direbus sama dicampur sama bawang putih, bisa nggak? Efektif nggak? Itu ajaran dari nenek saya, kan nenek saya juga punya penyakit darah tadi. Tapi itu obatnya ketimunnya direbus sama bawang putih. Baik ya Ibu ya, izin menjawab. Kan kalau misalnya direbus itu si kandungan mentimunnya jadi berkurang ya. Apalagi kan itu mah sayuran gitu si mentimun mah. Jadi yang ijo-ijonya teh berkurang. Lebih baik mah mentahan kayak gitu diparut. Terus ditambahin sama bawang putih. Bawang putihnya boleh mau direbus dulu apa mau mentah juga boleh digeprek kayak gitu. Tapi itu kalau jus itu ketimun ditambahin madu enggak itu? Gak apa-apa kalau madu asal jangan asin, dimasukkan ke besar yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ibu, semoga kepake luar biasa ya. Jangan dibuka sekarang ya Bu ya, nanti ya rahasia. Ya karena ini nggak ada, mau bertanya lagi boleh? 300. Gula darahnya 319. Sebelumnya Ibu makan apa sebelum kesini? Ya tuang gula tuh setelah can ka dieu. Maksudnya kan daging, terus nasi putih rasa kumaha? Ti pangaosan bieu teh, tapi sing can ka pangaosan berarti imam heulanya. Tacan emam. Pami tacan emam terus gulana sakitu mungkin kedah di parios ka pelayanan kesehatan gitu. Soalnya pami sakitu mah tos ageng. Nya. 300 nya 300.
sebelum-sebelumnya kecil. Terus kalau misalnya dari gula darah ibu belum makan, sebaiknya diperiksa ke pelayanan kesehatan, apalagi udah 300. Ibu, itu ada gejala yang timbul kan ya? Itu juga kan ada muncul keluhan juga. Maka kalau disarankan mah, karena udah melebihi batas normal, lebih baik dicek aja ke paskes pelayanan yang pertama ya, bisa ke puskesmas, atau mungkin di sini biasanya kemana Bapak Ibu? Ke puskesmas atau kemana aja gitu, ke klinik ya, dicekkan aja gitu. Kemarin terakhir diperiksa segini, nanti cek lagi gitu berapa ya hasilnya. Oh, itu mah sarangna Bu. Mungkin dikurangi juga ya dari situnya ya. Iya, bisa jadi ibu karena kan memang sekarang itu ya, dari penyakit itu dari faktor makanan, gaya hidup sih yang paling ini mah, yang paling booming gitu, yang paling nah ya. Terus kan ibu, kalau gula itu biasanya dari nasi juga kan karbohidrat, kalau banyak itu bisa bikin gula juga tinggi gitu ya. Ya. Nah mungkin kalau nanti ketika ada keluhan lagi, nah boleh diperiksakan Bu, jangan dibiarkan ya, mumpung masih keluhannya itu memang tadi ya lemes yang kayak gitu. Sebelum nanti keluhannya semakin meningkat, semakin amit-amit, semoga enggak sih ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti ketika dicek lagi gulanya udah turun, tensinya udah turun ya. Nah boleh dicoba dulu herbalnya ya sebelum ke obat-obatannya. Sama yang terakhir mah itu tadi diet rendah garam ya, buat mengurangi makanan-makanan yang asin. Terus kalau bikin sayur, bikin makanan, bikin apa, jangan asin-asin teuing, harus secukupnya aja ya. Karena kan yang berlebihan mah nggak baik ya, semuanya juga ya. Nah, mangga dilajeng pilih aya pertanyaan anu sanes. Kalau sesak itu dari gejala apa? Ibu sebelumnya ada riwayat asma? Nggak ada. Biasanya ada riwayat jantung? Belum pernah diperiksakan Ibu. Nah, kalau misalkan itu keluhan sesaknya berlanjut, terus enggak reda-reda, bisa dicek Ibu nanti ke pelayanan kesehatannya yang nanti kan ada dokternya di sana, jadi bisa dilihat habis simak ada keluhan apa gitu yang memang enggak Ibu ketahui gitu. Jadi gejalanya udah dirasakan tapi Ibu teh nggak tahu Ibu teh kenapa gitu. Kan itu malah lebih bahaya ya Bu ya, kayak gitu mah. Nah, gitu kan bisa takutnya dari hipertensi atau mungkin yang tadi ya Bu ya, tekanan darahnya tinggi, gulanya tinggi, itu juga bisa menyebabkan ke jantung atau dari sini nggak ingat lagi ya, harus diingat-ingat ya, itu kan ada slogannya. Sok mangga dikasihin teh hadiahnya. Yeay, udah semua ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah tidak dilanjutkan lagi untuk acara selanjutnya, yaitu doa sekaligus penutup ya untuk hari ini yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Faisal Mubarok. Kepadanya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semoga acara ini mendapatkan manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan balal maut. Allahumma hawwin alaina bi syafaratil maut wa najat minan nar wa la fa'intal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya kita senam ya, tapi sebelum senam izinkan saya untuk menutup dulu acara hari ini. Oh ya.
Selanjutnya marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini berarti sudah penyuluhan kesehatan pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara ini. Saya Dendi selaku pembawa acara. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.